Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faradila, NIM 2019-12001, kelas Komunikasi Bisnis 3C. Di sini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan proses penulisan pesan bisnis atau perencanaan. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Komunikasi yang efektif, kunci untuk berhasil, dan proses penyusunan pesan bisnis merupakan faktor yang sangat penting. Terdapat 3 komponen dalam proses komposisi, yaitu yang pertama, plan, dan yang kedua, organize, dan yang ketiga, revision. Yang pertama, plan. Masuk dari plan adalah yaitu perencanaan, meliputi maksud dan tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang akan disampaikan, saluran atau media yang akan digunakan. Dan yang kedua, organize atau organisasi dan komposisi, yaitu mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran yang dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf yang sederhana, mulai dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan, serta memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasannya. Yang ketiga, revision. Revision atau revisi, proses perbaikan terhadap maksud dan isi pesan dari sisi substansi pesan yang akan disampaikan, gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya, serta memperhatikan penggunaan kata-kata, kalimat, dan paragraf telah diekspresikan dengan benar. Mengapa tujuan harus jelas? Karena dalam perencanaan pesan bisnis terdapat yang pertama, penentuan tujuan. Dalam penentuan tujuan ini terdapat 4 poin yang harus diperhatikan. 1. Keputusan untuk meneruskan pesan. Yang kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Dan yang ketiga, keputusan untuk memusatkan isi pesan. Dan yang terakhir, keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Selanjutnya, kita masuk dalam tujuan komunikasi bisnis. Terdapat 3 komponen. Yang pertama, kolaborasi, dan yang kedua, perusahaan, dan yang ketiga, informasi. Komponen yang pertama yaitu kolaborasi. Dalam komunikasi bisnis juga memiliki tujuan untuk meyakinkan atau membujuk orang lain agar dapat dicerna atau dipahami dengan benar. Biasanya dilakukan dalam hal yang berhubungan dengan negosiasi dunia bisnis. Komponen yang kedua yaitu perusahaan. Untuk melakukan sebuah kerjasama antar pembisnis, dengan kerjasama, perusahaan akan mudah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kerjasama dengan perusahaan asing semakin mudah dilakukan karena adanya media-media komunikasi seperti telepon genggam, email, dan masih banyak lagi. Untuk mencapai tujuan komunikasi bisnis yang efektif dengan perusahaan asing, adanya teknologi menjadi sebuah kewajiban dalam melakukan kolaborasi bisnis dengan mudah. Komponen yang terakhir yaitu informasi.
memberikan sebuah informasi dalam hal bisnis kepada pihak yang lainnya. Misalnya, sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan baru untuk memegang sekretaris di kantor cabangnya, perusahaan itu membuat sebuah iklan lowongan pekerjaan di berbagai media. Nah, media yang dipilih adalah alat komunikasi bisnis yang berguna untuk membagikan informasi mengenai lowongan kerja perusahaan kepada publik. Selanjutnya, analisis audiens. Dalam analisis audiens, terdapat 3 hal yang penting, yaitu 1. Kembangkan profil audiens. 2. Memuaskan kebutuhan informasi audiens. Dan yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Dalam kembangkan profil audiens, terdapat 5 hal yang sangat penting, yaitu 1. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. Yang kedua, menentukan siapa audiens. Yang ketiga, bagaimana reaksi audiens. Dan yang keempat, tingkat pemahaman audiens. Dan yang terakhir, hubungan komunikator dengan audiens. Dalam memuaskan kebutuhan informasi audiens, terdapat 5 hal yang terkait, yaitu temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Selanjutnya, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Lalu, berikan semua informasi yang diperlukan. Dengan begitu, pastikan bahwa informasi tersebut akurat, sehingga dapat menghasilkan ide-ide yang paling menarik dengan tekankan ide-ide yang paling menarik tersebut. Dalam memuaskan kebutuhan motivasional audiens, terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan rasional. Pendekatan rasional merupakan pendekatan komunikasi dalam iklan yang terfokus pada kebutuhan konsumen secara praktis, di mana informasi yang disampaikan pada pendekatan ini berupa fakta yang dikemas dalam bentuk persuasi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan emosional. Pendekatan emosional merupakan salah satu pendekatan komunikasi dalam iklan yang menggunakan daya tarik konsumen dengan emosional atau perasaan. Yang ketiga, penentuan ide pokok. Dalam penentuan ide pokok terdapat topik dan ide pokok. Topik di sini merupakan subjek yang luas dan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik. Pembahasan terakhir terkait dengan seleksi saluran dan media. Dalam seleksi saluran dan media, terdapat 2 jenis saluran. Saluran yang pertama, yaitu saluran lisan terbaik apabila Anda menginginkan umpan balik, pesan relatif sederhana dan mudah diterima, Anda tidak memerlukan catatan permanen, Anda dapat menemukan pengguna dengan mudah dan ekonomis. Dan yang terakhir, Anda ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Jenis saluran yang kedua yaitu saluran tertulis terbaik apabila Anda tidak memerlukan umpan balik langsung, pesan terinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan seksama. Anda membutuhkan catatan permanen. Anda mencoba menjangkau penerima. Dan yang terakhir, Anda ingin meminimalkan distori yang terjadi jika pesan yang disampaikan secara dari orang ke orang.